Salam, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi kasih Tuhan, kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Di hari yang indah ini sama-sama kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dialah Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Kita berikan tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang besar Tuhan. Kuasa ibadah. Cakrawala
luar biasa. Dialah Yesus namanya. Kami percaya dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tahu tidak akan pernah mudah. Tapi satu yang kami percaya, semua akan indah ketika kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tanpa batas yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu
demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Yang rindu dibentuk sama Tuhan, angkat tanganmu, katakan ku mau sepertimu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu, mau sepertimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama tanganmu, katakan ku mau sepertimu, Yesus, mau sepertimu. Doa kasih bersama hamba-Nya kepada Yesus. Tuhan yang berkuasa, selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, Bapa di surga, di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan, kami adalah adonan di tangan Tuhan. Biarlah kami boleh seturut dengan chef master kami, sehingga kami dilayakkan boleh mengambil bagian bersama dengan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bentuklah kami menurut firman-Mu pada saat ibadah saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Topik kita 18 Juli 2021 ini adalah kemuliaan Tuhan di alus. Jangan bosan, setiap minggu kita akan selalu berbicara tentang kemuliaan, karena Tuhan akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan setiap perjalanan di bawah pimpinan Tuhan itu selalu membawa seseorang mendekat pada tujuan yang jelas dan lebih baik dan pasti. Tinggal sikap kita orangnya, mau alon-alon waton kelakon seperti orang Solo punya filosofi pelan-pelan tetapi terlaksana, atau seperti anak milenial cepat tetapi selamat. Beberapa waktu lalu di
doa, Koadi menyampaikan ada 3 jalur dari Mesir sampai ke Kanaan. Jalur yang tercepat 10 hari. Kalau orang itu mentalnya kuat, berani berperang. Tetapi yang menjadi masalah, yang menerima kemuliaan itu mantan budak yang tidak pernah diajar perang. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka ke jalur yang lebih aman. Kemudian jalur yang kedua, 2 tahun kalau mereka tidak memberontak, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberi alternatif jalan yang ketiga, sekaligus itu hukuman bagi mereka menjadi 40 tahun. Sebab pada saat dia tinggal melangkah 40 hari saja, mereka harus survei di tempat itu. Padahal Tuhan menginginkan mereka tinggal nyebrang saja ke sana. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, sesekali memang Tuhan mengizinkan sebuah perjalanan itu terhenti dengan tiba-tiba. Dari Dovka, Tuhan menuntun mereka berhenti di satu tempat yang bernama Alus. Hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa COVID-19 ini akan datang dengan tiba-tiba dan setahun lebih belum berakhir. Bagi kita orang percaya, tiang awan dan tiang api itu masih belum berjalan lagi. Tetapi setiap perkemahan, di perkemahan orang Israel, selalu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Sekalipun di tengah-tengah teriknya padang gurun dan dinginnya pada keadaan malam hari, tetapi tiang awan dan tiang api itu akan memimpin dan menemboki mereka sebagai pengaman bagi orang Israel. Setiap orang yang mengikuti perhentian dengan taat pada pimpinan Tuhan, maka perhentian itu tidaklah selalu akhir dari segalanya. Karena itu COVID-19 ini, kita berdoa biarlah ini bukan akhir dari sejarah hidup saudara, tetapi biarlah di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan menyatakan kemuliaannya atas saudara, dalam keluarga saudara, di dalam bisnis pekerjaan saudara, dan studi anak-anak saudara, dalam kesehatan saudara, bahkan di dalam kerohanian. Kita berdoa berharap agar GATP GLS di tengah-tengah COVID ini mengalami kebangunan rohani. Sehingga di tengah-tengah COVID ini, Bapak Ibu Saudara dengan daring, dengan HP di tangan Bapak Ibu Saudara bisa mengajak orang-orang yang belum diselamatkan untuk mereka boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan bersama Bapak Ibu Saudara. Amin. Perjalanan adalah sebuah proses menuju sebuah hasil. Dan hasil yang diterima seseorang itu sebenarnya hanya merupakan dampak dari sebuah proses. Tetapi kadangkala kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan yang dibutuhkan di sini adalah taat pada pimpinan Tuhan, bukan memberontak dan bukan bersungut-sungut. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Matius menuliskan, kalau seorang bapak yang jahat saja, anaknya minta ikan tidak diberi ular, orang jahat, bapak yang jahat, anaknya minta roti tidak dikasih batu, apalagi bapak kita yang di surga. Jalannya selalu indah bagi setiap orang yang taat pada pimpinannya. 42 kali Israel berkemah selama 40 tahun, dan setiap perhentian selalu ada kemuliaan Tuhan. Kemah yang pertama di Sukot, setelah mereka keluar dari bangsa Mesir dari perbudakan, Tuhan melindungi mereka. Di Sukot ini benar-benar mereka bisa tidur nyenyak, tidak ada musuh yang datang. Setelah 400 tahun jadi budak, menjadi orang merdeka tinggal di Sukot, mereka aman dan Tuhan menjadi tembok bagi mereka. Tetapi Tuhan menuntun mereka untuk mereka pindah ke Etam, karena Sukot bukan tempat tujuan akhir. Di Etam mereka mulai kepanasan siang hari, mereka mulai kedinginan di malam hari, dan Tuhan mengirim bagi mereka
sebagai tembok pertahanan di siang hari adalah tiang awan, dan malam hari untuk melindungi dari bahaya kematian karena kedinginan, Tuhan mengirimkan bukan selimut tetapi tiang api sebagai penolong bagi mereka. Kemudian Tuhan menuntun lagi mereka ke Migdol. Di sana ada jalan buntu, depan laut, kanan gunung, kiri hamparan pantai pasir, belakang dikejar musuh. Tetapi umat Israel masih bisa melihat ke atas. Hari ini kalau Bapak Ibu depan, belakang, kanan, kiri, bawah pun tertutup, masih ada Tuhan yang ada di atas, yang sanggup untuk menolong mengeluarkan saudara. Yakub punya anak Yusuf juga. Yusuf mengalami hal seperti ini saat dia masuk sumur, dalam sumur buntu, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia ingat ada Tuhan yang sanggup menolong dia. Kemudian di jalan buntu itu justru Tuhan berbicara secara luar biasa, memberikan mukjizat yang luar biasa. Musa membelah laut sehingga terbelahlah, dan di tengah-tengah laut ada jalan raya. Kemah keempat di Mara, ada air pahit di sana. Tetapi bagi orang yang hatinya tidak memberontak, bagi orang yang taat pada pimpinan Tuhan, maka air pahit itu dirubah menjadi air yang manis. Dan kemah kelima di Elim, di sana Tuhan membawa umat Israel di tengah-tengah padang gurun. Mereka menemukan oasis, ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ini melambangkan kelimpahan bagi mereka. Ada di antara mereka yang sudah mulai mapan, mulai puas di Elim, dan mereka berdoa supaya tidak berangkat lagi, karena bagi mereka ini surga dunia. Tetapi sekali lagi, berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada saudara, berkat materi yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan tidak mau saudara berhenti di situ lalu saudara tidak mengikuti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membawa bangsa Israel sampai ke puncak kemuliaan, yaitu tanah Kanaan. Bilangan 33:13 mengatakan mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Alus ini adalah tempat perkemahan ke-9 setelah mereka berkemah di Sukot, Etam, tenangan Migdol, Mara, Elim, tepi laut Tebrau, padang gurun Sin, dan kemudian Dofka dan di Alus. Alus ini artinya orang banyak, atau tanah yang tandus, atau aku akan mengadoni adonan. Saya akan lebih memilih dari Alus ini adalah aku akan mengadoni adonan. Nah, lokasinya itu terletak 18 km dari Dofka menuju Rafidim. Dan wilayah ini hari ini kalau Bapak Ibu berkunjung ke Mesir itu diperkirakan sebagai Wadi El Esen sekarang ini. Nah, peristiwa yang terjadi di tempat ini, di Alus ini adalah dari antara arti Alus ada arti tanah yang tandus. Memang secara geografis Alus ini adalah tanah yang tandus. Seperti demikian umat Allah, hati umat Israel makan mana yang sama dengan cara yang sama setiap harinya. Dan mungkin setiap hari dia dapat roti, ini bukan roti tawar loh. Itu rasanya kayak manis-manis gitu. Bisa diolah, bisa juga. Tapi mereka bosan rupanya. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah mana itu pertama kali turun di padang gurun Sin. Dan ketika mereka berpindah tempat dan berkemah di Dofka dan Alus pun, maka mana ini turun dengan akurat di sekeliling perkemahan. Bahkan di khotbah minggu pertama saya sebutkan bahwa mereka itu makan roti gratis selama 39 tahun 11 bulan. Pada awalnya mereka makan mana yang turun dari langit tanpa memasaknya. Coba kita lihat di Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, ini roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kaget. Di Mesir makan roti gandum atau mungkin nasi yang terbuat dari itu, tiba-tiba dia dapat roti yang aneh. Hujan roti.
bisa langsung dimakan. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungut itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Sekali lagi, menurut keperluannya, bukan menurut keinginannya. Ada juga disuruh mengambil 1 gomer, ngambilnya lebih, besok paginya busuk. Nah, itu orang-orang rakus seperti itu. Nah, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlahnya. Segomer itu 2 liter lebih dikit, hampir 2,5 liter. Nah, coba rasanya seperti apa? Hujan sesuatu dari langit, ayat 31, rasanya seperti rasa kue madu, bukan kue gula loh. Rasanya seperti rasa kue madu gratis 39 tahun 11 bulan. Ngomel juga. Akan tetapi pada hari ke-6 setelah mana mulai turun, Allah memerintahkan mereka, roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Keluaran 16:23. Dan mengajari mereka juga cara memasak mana. Bisa dimasak. Bilangan 11 ayat 23 menyatakan, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu mengelilinginya dengan menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk. Nah, kata memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Roti goreng, rebus juga bisa, mau dimakan begitu juga bisa. Nah, kita melihat ekspresi yang digoreng ini adalah semin. Dalam bahasa Ibrani itu mengacu pada minyak zaitun. Makanya kalau beli minyak zaitun itu tulisan semin gitu, yang digunakan untuk mengadoni adonan itu. Hal ini menyiratkan bahwa umat Israel membuat kue dan mana dengan mencampurnya dengan minyak zaitun dan mengadoni lalu memakannya. Nah, membuat kue di sini, kata membuat ini di Bilangan 11 ayat 8 adalah kata kerjanya itu berbentuk perfect tense, selesai, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengadoni dan memasak mana dari sebelum Tebra, yang menjadi latar belakang dari Bilangan pasal 11 ini ditulis. Bapak Ibu, dengan melihat arti dari alus, aku mengadoni adonan, diperkirakan bahwa mereka mulai mencampur mana dengan minyak dan mengadoninya serta memasak kue itu sejak mereka dari alus. Sekalipun umat Israel yang mengadoni mana, kita harus ingat bahwa Allah yang menurunkan mana, bahkan mengajari mereka cara memasaknya. Segala hal dalam hidup kita diadoni oleh tangan pemeliharaan dari Allah. Kisah di alus ini mengajarkan kepada kita semua seperti doa pada menjelang firman tadi. Ini doa yang aneh barangkali. Sebagaimana roti atau mana tadi bisa diolah, dicampur dengan minyak zaitun, kemudian digoreng menjadi kue bundar, kemudian menjadi masakan-masakan yang lain. Demikian juga kehidupan kita ini sebenarnya adalah adonan. Hidup kita ini adalah adonan yang siap, yang seharusnya disiap, ditumbuk, digiling oleh proses firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika ketika mana tadi sudah diolah demikian rupa oleh pemilik adonan, maka dia akan menjadi makanan yang siap saji, makanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mana ini di Perjanjian Baru menggambarkan roti hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Tadi disebutkan bahwa kalau kamu makan roti ini, kamu akan mati. Roti mana yang turun dari langit itu, tetapi kalau kamu makan roti hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu, ketika mana ini menggambarkan salah satu bagian dari adonan,
jika dicampur dengan bumbu-bumbu lain, ya, mana menggambarkan roti hidup, jika dicampur dengan bumbu-bumbu lain, nah, bumbu-bumbu lain itu menggambarkan beraneka ragam orang Israel. Dicampur ya, ketika orang Israel itu seharusnya mereka membaur, menyatu dengan Tuhan di dalam sebuah proses. Jadi orang Israel itu masuk di dalam areanya Tuhan. Orang Israel itu sebagai umat pilihan Tuhan menjadi adonan yang menyatu dengan Tuhannya dan digoreng dengan minyak zaitun, maka menjadi kue yang indah untuk disajikan dan enak untuk dimakan. Nah, semin ini menggambarkan minyak zaitun itu adalah minyak urapan. Memang itu untuk minyak urapan. Dan ini ketika orang Israel itu dia menyatu dengan Tuhannya, saya anggaplah orang Israel itu sebagai bumbu-bumbunya, kemudian mana itu bahan pokoknya, ketika menyatu dan diolah, maka menjadi sajian yang luar biasa. Nah, ini yang disebut sebagai manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya yang ilahi dengan yang manusia, yang insani dalam pengurapan Roh Kudus. Nah, pada periode yang lebih modern untuk menjelaskan tentang mana yang turun dari surga dan dalam kaitannya dengan pembentukan umat Israel di tangan Tuhan, pada periode yang lebih modern pembentukan umat Tuhan untuk menyatu dengan Tuhan itu digambarkan dalam gambaran tukang periuk, dalam gambaran tukang periuk. Kalau kita lihat Yeremia 18 ayat 14 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagu yang mengatakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Sekali lagi, apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kalau tukang kue, apabila adonan itu dibuat menjadi rusak, maka tukang kue itu akan mengerjakannya kembali menjadi kue klepon, kue lapis, kue apa, terserah ya tukang kuenya. Berapa kali kita rusak? Dari kecil saya punya cita-cita ini, mau ini, mau ini, mau ini. Ternyata tidak sampai. Harus kita ketemu Tuhan, harus diolah sedemikian rupa menjadi masakan yang sebenarnya udah ulung-ulungan tidak karuan. Mau jadi apa? Tapi di tangan chef yang super master akan jadi makanan yang mahal dan luar biasa. Jangan mengulangi kegagalan sebagian besar umat Israel di padang gurun yang mereka menentang Tuhannya. Yesaya 45 ayat 9 mengatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Nah, ini manusia dibuat dari tanah, suka mau dibentuk jadi apa? Jadi cangkir, maunya mau jadi vas bunga. Tidak demikian dengan orang yang percaya. Dia mau seturut dengan kehendak Tuhan. Saya akan akhiri sharing ini dengan satu pernyataan bahwa setiap orang tua yang bijak dan bertanggung jawab itu tahu bagaimana membesarkan anak-anaknya. Sekali lagi, setiap orang tua yang bijak dan bertanggung jawab sangat tahu bagaimana harus membesarkan anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Seorang ibu yang ramah dan lembut tiba-tiba bersikap menjadi kasar terhadap anaknya yang masih berusia 5 tahun. Anak yang berusia 5 tahun ini disuruh masak sendiri, suruh cuci piring sendiri, suruh cuci baju sendiri, disuruh nyetrika pakaiannya sendiri. Kalau salah dia diomeli, dia dipukul pantatnya. Sebulan berjalan, anak ini ketika di kamar hanya bisa duduk di pojok, kemudian meneteskan air mata
tanpa sepatah kata pun. Lama-kelamaan dari dalam hati anak ini timbul kebencian yang mendalam kepada mamahnya. Hingga pada saat mamahnya masuk rumah sakit, anak ini tidak mau diajak menjenguk mamanya karena luka hatinya sudah mendalam. Sekalipun toh akhirnya papahnya merayu dia dan akhirnya mau. Pada saat sampai di ruang rawat, mata mamahnya berkaca-kaca seakan menyapa anaknya, tapi dia tidak bisa berbicara. Tetapi pandangan anaknya itu begitu dingin, dia tidak mau menyambut, bahkan mau ngumpet di belakang papahnya. Tidak lama kemudian ibunya meninggal, mamanya meninggal. Anak ini tidak mau menghantarkan mamahnya ke pemakaman. Kenapa? Karena dia benci terhadap mamahnya. Anak ini selanjutnya bertumbuh di bawah asuhan bapaknya hingga usia 19 tahun. Pada saat dia mau masuk kuliah, papahnya jatuh sakit. Akhirnya dia bingung mau kuliah atau mau bekerja, atau kuliah sambil bekerja. Papahnya memberikan sebuah kotak kecil, menyodorkan sebuah kotak kecil, dan dia bilang, "Ini dari mamah kamu, nak." Anak ini menolaknya, "Untuk papa saja." Papahnya memohon, "Nak, ini diberikan pada saat mamah menjelang meninggal." "Nggak mau, Pak." Papahnya merayu, memohon, "Demi papa, tolong kamu ambil kotak ini, nak." Lalu dengan terpaksa anak ini menerimanya dan membukanya. Terselip selembar kertas, dan di bawah kertas itu ada tumpukan beberapa uang. Surat itu dibacanya dengan pelan. Bapaknya minta tolong bacakan, nak. Dalam surat itu anak ini membaca seperti ini. "Anakku sayang, maafkan mama jika tiba-tiba mama menjadi kasar pada kamu di saat usia 5 tahun. Itu bukan kemauan mama. Mama lakukan itu untuk kebaikan kamu." Saat itu mama divonis kanker stadium 4 oleh dokter. Mama tahu kalau sebentar lagi mama mau mati. Mama memberontak karena kamu masih kecil dan kamu pasti belum siap untuk menerima kenyataan ini. Mama tidak mau kamu menjadi anak yang letoy, anak yang tidak mandiri. Karena itu mama paksa kamu masak sendiri, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Bahkan ketika kamu melakukan kesalahan, mama omelin, mama pukul pantat kamu. Itu bukan kemauan mama. Pada saat mama memukul kamu, hati mama hancur, nak. Ini uang tabungan mama, dan sebagian dikasih oleh oma kamu untuk berobat. Tetapi mama simpan untuk kamu ketika kamu kuliah nanti. Itulah sebabnya mama pesan ke papa supaya diserahkan ke kamu pada saat kamu menjelang kuliah. Karena mama tahu ketika kamu mau kuliah, kamu sudah bisa bekerja. Maafkan jika uang tabungan mama ini tidak cukup, karena kamu sekarang sudah dewasa dan bisa bekerja sambil kuliah. Dari mama yang mengasihimu. Anak ini masih memberontak, enggak Bapak Ibu? Dia membaca surat ini, dia menangis, dia berteriak, dan dia berlari ke kuburan mamanya yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Kadang-kala kita seperti anak ini di hadapan Tuhan. Seperti itulah kira-kira orang Israel, sebagian besar orang Israel, ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi pendewasaan dari Tuhan, mereka memberontak. Tapi ujungnya sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang indah bagi dirinya. Kalau hari ini kita menjadi pemberontak, kalau dirimu memberontak, punya akar pahit dengan orang tuamu, dengan papamu, dengan mamamu, kakakmu, dengan siapapun, berdoalah supaya tidak salah seperti anak ini. Selama setidaknya 14 tahun, waktu yang terbuang
di dalam kepahitan, di dalam marah. Dan akhirnya dia menyesal, tetapi mamahnya sudah pergi. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seberat apapun padang gurun saudara alami, percaya saja kepada Tuhan seperti Musa, dan kemuliaan Tuhan itu akan nyata kepada saudara. Kalau hari ini saudara mengalami penderitaan, semua stuck mandek, duduk diamlah di kaki Tuhan. Karena sesulit-sulitnya masa orang Israel di perkemahan, masih ada tiang awan dan tiang api. Sesulit apapun hidup saudara, Tuhan ada hadir untuk melindungimu pada saat kegelapan malam dan pada saat menyengatnya terik matahari tantangan hidup sehari-hari. Tapi saudara kasih Tuhan, cari pelajaran perkemahan di Ahlus ini. Ketika orang menyatu dengan pekerjaannya untuk hari ini, maka orang akan sukses di bidangnya. Dan ketika orang menyatu dengan Tuhannya, maka orang akan sukses sepanjang hidup dan selama-lamanya. Ada satu pujian yang mengatakan, buatlah jalanku dalam saya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, agar kita dilayakkan, diperkenan untuk memperoleh bagian kemuliaan di dalamnya, sekalipun penderitaannya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan piranti perjamuan kudus, baik roti atau anggur atau pengganti lainnya. Bisa pakai roti tawar, nasi, atau air mineral, air putih. Kita angkat pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Menjadi seperti Yesus itulah puncak kemuliaan bagi orang-orang percaya, karena kita dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam kemuliaannya, bahkan penderitaannya. Kita dilayakkan untuk mengalami kuasa dan kasih-Nya. Mari kita siapkan piranti perjamuan kudus kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dia yang berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu, ini adalah tubuhku sendiri. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus sendiri? Amin. Mari kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus untuk mengingat akan pengorbanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dia juga yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita terima cawan perjanjian baru melalui darah Kristus Yesus untuk pengampunan dosa kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat penghiburan dan penguatan-Mu. Hari ini kami menyatu dengan roti kehidupan dalam adonan pergumulan iman kami setiap hari. Kami buka hati kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat, memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka segala sesuatu yang mati dalam hidup kami, bisnis kami, kesehatan kami, persekutuan kami, pekerjaan kami, semua akan dibuat hidup oleh Kristus. Dan kami akan menerima kemuliaan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau taat kepada pimpinan Tuhan, sehingga perjalanan kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai akhirnya kami serupa dengan Kristus. Kami menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya di mana Tuhan Yesus ada, kami ada. Amin. Dan apa yang Tuhan punya, kami punya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Setiap kita diberkati oleh kepada firman Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita, dan kita dalam Tuhan Yesus, kita percaya. Dan Bapak Ibu Saudara, di hari ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan bagi jemaat gereja Islam Masih TPGLS. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk sepanjang ibadah Juli ini tetap kita dalam ibadah online. Dan Bapak Ibu Saudara juga, kami mohon sama-sama kita berdoa bersama bagi bangsa dan negara kita, agar virus corona ini juga bisa teratasi dengan baik, sehingga negara kita aman di dalam perlindungan dari Tuhan. Dan juga kami terus mengingatkan di minggu 1 sampai minggu 3 ada kompi, dalam minggu keempat ada SIMDE atau discipleship. Dipastikan Bapak Ibu Saudara bisa mengambil bagian untuk dimuridkan, untuk diberkati dan semakin dalam mengenal akan Tuhan. Dan juga setiap hari Sabtu jangan lupa ada 2 pagi jam 6 via Zoom. Dan persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara, persembahan bisa mengirimkan lewat rekening BCA di 4133989989 di 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Demikian pengumuman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menjalankan program jadi agen SIMDE, kita berdoa, kita menjadi berikutnya agen KTPS, kata Tuhan pada saya, kata Tuhan pada saudara. Mari kita terus sambut hadirat Tuhan dalam setiap momen yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami, menyapa kami. Bahkan Engkau telah mencurahkan isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Bahkan Engkau telah menyambut kami melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengar, dan mampukan kami untuk melakukan firman itu, sehingga berkat-berkat itu datang kepada kami dan menjadi bagian di dalam hidup kami. Sehingga setiap jemaat Tuhan diberkati dalam keluarganya, diberkati di dalam pekerjaan bisnisnya, diberkati di dalam studi anak-anaknya, diberkati kesehatannya, diberkati juga untuk persaudaraan kami. Bahkan kerohanian kami diberkati berlimpah oleh Tuhan. Kami akan lanjutkan aktivitas kami. Kami perlu penyertaan Tuhan, karena bersama dengan Yesus kami mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang mustahil. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan,
kita buka hati kita, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan hadir untuk saudara. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkatnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan Shalom.